wala antum abiduna ma a'bud. Terus nanti saling seayat sama lagi. Dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembahkan gitu ya. Jadi sama Allah tuh ya ujungnya lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku, kan seperti itu ya. Kembali ya gitu ya di dalam Al-Kafirun gitu seperti itu. Jadi nggak boleh ada saling memaksa gitu ya. Iya. Mereka tidak memaksa, ya kita hormatin. Kita juga tidak boleh memaksa ke mereka juga. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam ya. Rumpi-rumpi Faina guys, check it out. Jadi pada saat mereka tidak memaksa, mereka beribadah, ya kita wajib menghormati, menghargai, dan menjaga sebenarnya kan, misalnya gini, menjaga keamanannya dengan tidak melakukan tindak-tindak yang aneh-aneh mengganggu ibadah mereka. Tapi nggak boleh juga toleransinya kebablasan. Ikut-ikutan gitu. Giliran kepada sesama muslim dia galak, tapi kepada non muslim dia caper, ya gitu. Padahal Rasulullah itu kepada sesama muslim itu penuh kasih sayang, ya, benci dan rindunya karena Allah, ya, benci dan cintanya karena Allah. Kemudian lama-lama yang dibaca tiap hari itu Al-Quran gitu ya, bukan cuman lafaz Arabnya tapi dibacakan, ditadaburi gitu ya, artinya apa sih? Tentang pertolongan Allah, tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada apa-apa balik lagi kepada Quran Sunnah. Betul ya, menenteramkan. Lama-lama kan mau ya diatur sama hukum yang Allah turunkan dari yang maha sempurna. Ya, jadi sebenarnya guys ya, ada kejadian ini tuh jadi momentum juga. Tadi kan kita sudah bahas ya di dalam Islam seperti apa makna jihad, makna syahid, dan ternyata yang aksi-aksi kemarin itu tidak dibenarkan dalam Islam tuh. Jadi kayak momentum buat kita tuh kalau misalnya ada pemberitaan teman-teman yang menyudutkan gitu kan. Jadi kayak kita tuh emang klarifikasi, kita tuh yang membela agama kita dengan cara-cara seperti itu, belajar lagi gitu kan makna jihad seperti apa, makna syahid seperti apa, dan aksi kemarin itu nggak benar tuh. Jadi kita punya ilmu dan kita sampaikan sama teman-teman, guys ini tuh bukan seperti itu, Islam tuh nggak seperti itu, Islam tuh asyik, Islam tuh keren, Islam tuh damai. Tapi memang jihad itu ada, tapi ya tadi pelajari itu konteksnya seperti apa gitu kan. Ya semoga juga kan podcast kita ini salah satu, semoga dinilai salah satu cara kita untuk membela agama Allah gitu kan, dengan sharing-sharing seperti ini, sharing-sharing. Terus gini juga, umat Islam itu jangan merasa pihak tertuduh ya, karena memang kita tidak diajarkan yang demikian. Iya benar-benar ya. Ketika misalnya enggak kok damai, enggak bikin keributan dan lain sebagainya, itu kan seolah-olah kita jadi memosisikan jadi pihak tertuduh ya. Ya kita makanya tadi masuk ke dalam Islam secara menyeluruh gitu ya. Nah, dan ingat bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan kan gitu ya, di dalam surat Al-Insyirah juga kan seperti itu gitu ya. Nah, ketika manusia itu membuat makar, maka Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, sebenarnya ada apa lagi nanti gitu ya, ketika orang Islamnya senantiasa menapaki jalan Allah, di balik fitnah itu pasti tetap ada berkah bagi orang-orang yang berupaya istiqomah ya. Jangan mudah untuk termakan fitnah ya, seperti itu gitu. Jadi fokus aja berjuang untuk semakin iman dan takwa kepada Allah, menyebar kebaikan di tengah-tengah umat gitu ya. Dan ingat, karena ini adalah zamannya media sosial, harus pinter-pinter. Gimana dulu kalau peribahasannya mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang kan jempolmu harimaumu ya. Jadi gunakan jempol kita ketika membuat status, nyebar opini itu ya benar-benar untuk apa? Aku ingin mencari pahala dengan jempolku ini. Jadi benar-benar yang mencerahkan umat, bukan yang memprovokasi. Membahas lagi aksi yang terakhir yang pelakunya berinisial ZA itu kan ditemuin tuh heboh tuh di internet juga, ada surat gitu kan dipegang. Nah di dalam surat itu ada beberapa kata-kata yang memang
pengen ditanyain juga maknanya seperti apa gitu kan. Dia tuh kan bilang ada kata-kata pemerintah togut. Apa sih sebenarnya togut tuh? Pemerintah togut tuh maksudnya gimana sih, Bu? Togut di dalam Quran juga banyak disebutkan ya, lupa berapa kali, tapi memang banyak ya, puluhan kali gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, togut itu kalau di dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan itu adalah sesembahan selain Allah ya, sesembahan selain Allah. Ada yang mengacu ke batu, ada yang mengacu ke binatang, ada yang mengacu ke berhala, ada yang mengacu ke setan. Kalau kita baca 2 ayat setelah ayat kursi ya, nah di situ ada sebutan kata togut gitu. Kemudian togut itu yang nantinya mengajak minan nuri ila zulumat, gitu ya, dari cahaya menuju ke kegelapan, seperti itu. Nah, makanya tadi kalau togut itu pemerintah togut katanya ya, pemerintah yang menjadikan sesembahan selain Allah gitu. Jadi mungkin ya dia menafsirkannya pemerintah yang memang mengajak halayak ramai itu untuk menyembah kepada selain Allah. Makanya kalau di dalam Islam itu wajib belajar itu bukan 9 tahun, bukan S1, S2, S3, tahun-tahun, tapi memang wajib belajar seumur hidup, gitu ya. Kapan yang bisa menghentikan? Ketika ya nafasnya sudah berhenti di kerongkongan, gitu ya. Baru kita itu pensiun mencari ilmu apa yang fardu ain yang dibebankan kepada setiap pundak, yaitu ilmu agama. Seperti itu. Jangan sampai gini, di ilmu kedokterannya dia mumpuni ya, tapi di ilmu agamanya oh gitu ya, masa emang boleh gitu ya. Dalam Islam itu ya prioritas adalah ilmu agama, ilmu yang nanti untuk jadi bekal di akhirat ya. Tapi bukan berarti juga meninggalkan ilmu dunia ya. Ilmu dunia itu fardu kifayah. Jadi kalau sebagian sudah ada yang mengambil teknik, sebagian sudah ada yang mengambil kedokteran, ya gugur sebagian yang lainnya. Tapi kalau untuk ilmu agama, mau dia dokter, mau dia teknokrat, mau dia politikus, makanya wajib ya mengenyam ilmu agama untuk jadi panduan dalam keseharian. Tapi dari situ tuh kelihatan gitu ya. Jadi tuh kenapa Allah memberikan status fardu kifayah buat ilmu dunia gitu kan? Karena tuh Allah tuh paham manusia tuh kecenderungannya beda-beda gitu ya. Suka A, suka B, suka C, suka D, beda-beda. Gali bener-bener kesukaan kalian, ilmu yang kalian bermanfaat. Tapi yang tadi ada fardu ainnya ini gitu kan, harus diimbangin tadi. Yang sukanya tadi kalau kalian suka A, pelajari bener-bener. Tapi yang fardu ainnya itu masalah agamanya, ya ini yang wajib di dunia. Jadi ini bukan pilihan kalau yang belajar agama tuh, ya udah. Yang menjadi pilihan itu adalah belajar kesukaannya kalian. Misalnya kalian passionnya tadi di teknik, di kedokteran, di mengajar kayak gitu. Jadi manfaatkan benar-benar gitu kan, serius fokus. Tapi tadi di ilmu agama juga harus ini, jadi wajib dua-duanya jalan. Kayak Ibnu Sina kan kedokteran, aktifidin ya, mumpuni dalam agamanya. Kemudian ya ilmuwan-ilmuwan di masa Islam itu kan ya, wah ini bisa itu bisa. Jadi tidak ada dikotomi ilmu, nggak ada pengkotak-kotakan kalau dia melesat di kedokteran, dia melempem di agama, nggak ada. Tapi memang karena landasan pendidikannya juga dia bukan sekuler ya, bukan memisahkan agama kehidupan seperti yang terjadi pada saat ini. Jadi dulu itu Islam dan ilmu dunia itu saling sinergis ya, saling menguatkan. Ketika pun Islam dengan seni bagaimana? Ya seninya dalam panduan Islam. Kalau sekarang kan akan nyambung kalau ngomongin agama sama seni. Ya seni yang seperti apa dulu, karena seninya sekarang itu seni yang sekuler ya, yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi nggak heran tuh, dulu pernah lihat ya, kayak awalnya dia jadi qari'ah ya, pakai hijab bagus bacanya gitu ya. Setelah itu kontraknya jadi penyanyi, ya hijabnya dicopot langsung beraksi. Itu kan aneh ya. Jadi seolah-olah di bawah kata profesionalisme jadi salah kaprah ketika tidak belajar Islam kaprah gitu ya. Aku ngaji misalnya gitu, iya, tapi kan ngaji itu bukan hanya dilantunkan,
tapi bagaimana caranya dalam kehidupan, kan seperti itu. Nanti yang ditanya bukan hanya seberapa banyak yang kau hafalkan dan seberapa banyak yang kau hafalkan, tapi sebagaimana apa yang kita baca, yang kita hafalkan itu mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan ini, gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak dipukulin Insya bolak-balik. Allah ya. Udah panjang lebar kita bahas mengenai tadi ya, dari pertama aksi terorisme, yang kedua juga dalam pandangan Islam, dan yang ketiga juga bahas mengenai menuntut ilmu dalam Islam seperti apa. Jadinya kan benar-benar ya kompleks lah. Jadi ya dengan apa? Dengan mensyiarkan Islam itu bukan hanya agama yang ngajarin sholat, tapi juga harus taat secara paripurna. Hablum minanas yang banyak cakupannya ya, IPA, Leksos, Budan, ilmu politik, sosial, hukum, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hablum minafsi, bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri, akhlak, berpakaian, makan minum yang halal thayyib, kemudian hubungan kita dengan alam bagaimana, apakah sudah ramah, apakah pembangunan saat ini Mengabaikan aspek mempertimbangkan amdalnya tidak, gitu ya. Kemudian hubungan manusia dengan hewan sekalipun itu kan dalam Islam ada ya, menyiksa binatang itu bisa ancamannya neraka kan tadi, gitu ya. Apalagi misalnya dengan sengaja membakar hutan sampai binatang-binatang yang ada di dalamnya itu mati kolektif, gitu ya, mati secara massal, gitu ya. Gitu. Akibat apa? Akibat tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Jadi dipikirannya tuh gimana untungnya ya, berapa tangting-tung, tanpa memperhatikan efek maslahat mudorotnya bagi umat. Jadi malah egois ya kalau begitu. Iya, jadi orientasi hidup duniawi ya kalau seperti itu. Padahal yang namanya menghuni surga nanti bukan berapa banyak pendapatanmu di dunia, berapa banyak subscribernya, atau berapa banyak perusahaanmu, gitu ya. Tapi amal soleh kita ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita amalkan, yang kita tunaikan karena Allah saja dan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah ya. Jadi harus juga sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah kalau dulu berjuang seperti apa sih ya. Kemudian Rasulullah ketika hidup bermasyarakat seperti apa sih. Jadi semakin cinta ya kalau kita melihat potret Rasulullah itu ya, Masya Allah. Ketika menjadi pemimpin misalnya Rasulullah itu berlaku seperti apa sih kepada umatnya, yang muslim dengan yang kafir diperlakukan seperti apa oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi idola kita itu nanti bukan Bill Gates, bukan Aldebaran, aduh mama ya. Tapi saya alhamdulillah sudah bertobat dari tontonan sinetron seperti itu sudah lama. Ada TV juga jadi mati terus ya. Tapi idola kita adalah Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan opa-opa Korea ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti kata Rasulullah kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kebayang sukanya kau sama yang tidak kalau terinspirasi boleh, tapi tetap ya memposisikan dari segi ranking itu nomor 1 tetap Rasulullah ya kan. Misalnya suka sama Iron Man, suka sama terinspirasi sama Captain America, tapi dibawa aja nomor 1 tetap harus Captain sesungguhnya Rasulullah. Dari segi apa kita sukanya? Ya cuma lucunya aja gitu ya. Jadi nanti gini, kita itu sama Allah dibekali naluri ya. Naluri itu ada 3, goriz atau gorizah ya. Ada gorizah bako, naluri mempertahankan diri. Ada gorizah tadayun yang mengagungkan atau mensucikan sesuatu, dan ada gorizah naum ya, berkasih sayang. Nah, kalau idola masuknya itu ke gorizah tadayun, mengagungkan. Jadi jatuhnya nanti takjub
bahkan bisa mensucikan kan seperti itu ya. Nah kalau kayak suka ke tokoh kartun itu jangan muncul dari sini, tapi sukanya dari now aja, berkasih sayang, lucu gemes gitu, lucu gemes, nggak yang berlebihan terus kita ngikut-ngikutin tingkahnya, pakai bajunya kayak yang disukai tokoh yang kita sukai ya. Ketika tokoh tersebut giginya dikikir, nah itu kan sudah sampai pada pengidolaan, bukan pada sekadar suka aja. Jadi hati-hati, nanti khawatirnya jadi mengotori keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya kalau idola-idola. Jadi jangan berlebihan ya guys ya. Kita tadi kalau di ranking itu nomor 1 tetap Rasulullah, ngikutin semuanya karena Rasulullah kan memang idola dan uswatun hasanah gitu ya Bun ya. Jadi kayak patokan semuanya tuh role model-nya itu sama Rasulullah. Tapi kalau misalnya tadi suka sama Iron Man, Captain America karena memang dia misalnya keren, terbang gitu kan. Ingat itu mah cuma fiktif ya. Yang positif-positifnya yang menginspirasi dan tidak bertentangan sama agama boleh. Tapi kalau udah misalnya bertentangan ya jangan ya kan. Makanya kalau kasihan sebenarnya ya lihat tokoh-tokoh barat gitu ya, mereka bikin superhero-nya tuh superhero bohongan ya. Kalau di dalam Islam superhero-nya beneran Muhammad Al-Fatih yang pernah hidup di dunia nyata ya, seperti Khalid bin Walid gitu kan, Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, penakluk Yerusalem setelah Umar bin Khattab ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih penakluk Rumi Jalaluddin ya. Kemudian Tariq bin Ziyad penakluk Andalusia ya, Spanyol. Nah, jadi kita sekarang bisa pakai itu aja ya buat cari emang Khalid bin Walid kayak gimana. Oh, Masya Allah. Atau bahkan Utsman bin Affan ya, yang sampai saat ini rekening tabungannya tuh masih aktif ya. Dan itu jadi apa? Jadi harta yang diwakafkan di jalan Allah. Jariah pahala. Wah, ribuan tahun ke belakang usianya gitu ya. Kemudian rekeningnya masih aktif sampai sekarang, Masya Allah ya. Berapa banyak ya saldo menuju ke surga yang terus mengalirnya nggak beres-beres ya. Oke. Seru banget ya guys ya obrolannya, tapi kita dibatasin sama durasi. Pengen banget ngobrol-ngobrol tapi menuju sampai udah sunrise ya. Tapi Bun nanti insya Allah kita lanjut lagi ke episode selanjutnya ya ngobrol-ngobrolnya. Penutupannya Bun. Jadi gimana sekali lagi buat meyakinkan sama Baraya sama teman-teman semuanya bahwa terorisme itu bukan Islam. Ya, makanya tadi masuklah ke dalam Islam secara kafah, maka keyakinan itu akan sedikit demi sedikit terpatri di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dalam amal kita, dan kita nanti bisa membedakan ya, nggak akan mudah untuk dikelabui hitam putih ya, tidak akan bercampur menjadi abu kan seperti itu. Karena apa? Punya batasan yang jelas ketika kita memahami Islam secara kafah. Kenapa banyak orang yang terprovokasi? Karena memahami Islamnya sebagai agama ritual aja, cukup cuman sholat, cuman saum. Padahal Islam itu kan paripurna. Tadi hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minannas, hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minal alam dengan alam, dan hablum minal hewan dengan hewan ya. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam Islam, kita akan memahami yang namanya terorisme itu propaganda barat untuk melemahkan umat Islam. Iya, tidak ada satupun. Jadi orang yang masuk ke dalam Islam itu tidak akan mudah termakan isu ya, tidak akan mudah termakan opini yang sebenarnya itu menyudutkan Islam ya, seperti itu, atau bahkan menuduh saudaranya sendiri. Tidak sedikit ya orang tuh kayak gitu, teroris, pakai niqab dibilang teroris, terus yang seksi-seksi ibu bilang apa gitu ya, teroris bagi saudara suami, teroris
pakai kata-kata gitu. Jadi nanti juga sebenarnya definisi teroris juga suka Jadi makin luas, diseret-seret, jadi suka diseret-seret sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai, gitu ya. Ya, kita jangan jadi penikmat berita yang tergiring opini buruk ya, framing. Jadi ada framing tuh, nanti framing jahat ya istilahnya tuh ya, framing jahat yang membingkai berita itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah tuh teroris sama dengan Islam, padahal Tidak sama sekali. ya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya harus benar-benar jeli dulu definisinya. Ya, definisinya. Jadi intinya belajar lagi ya supaya semakin Belajar pintar, terus. supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, dan semakin jelas yang hitam mana, yang putih mana, gitu dengan talabul ilmi, dengan belajar. Oke guys ya, jadi ternyata banyak banget dagingnya ya ngobrol sama Bunda ini ya. Enggak, kayaknya banyakan lemaknya. Ya harapannya ya buat teman-teman yang nonton video ini jadi tambah wawasannya ya kan. Jadi tiba-tiba pas habis nonton, oh gitu ya, oh ini ya, jadi pikiran kita tercerahkan lagi, nambah lagi ilmunya, nambah lagi daging-daging dan lemak. Ilmunya di sini aja ya, jangan di sini guys. Ya, gitu aja. Oke guys, jadi sekian dulu ya video untuk kali ini, seru banget. Insya Allah ya akan ada episode selanjutnya mengenai podcast religi ya. Jadi menambah ilmu agama supaya perbekalan hidup kita semakin mantap. Jadi ya, jadi teman-teman yang nonton ini, bismillah ya, semoga video ini menjadi video yang berfaedah, bermanfaat buat teman-teman. Jadinya kita makin semangat bikin videonya dan tidak menjadi video yang sia-sia atau alay-alay. Oke guys. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman habis nonton video udah termotivasi, udah makin semangat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys ya, like, komen, dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi kalau misalnya Tatu Start Channel membuat video-video selanjutnya. Oke, barakallah, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.